atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Menyusul rentetan kasus penembakan yang melanggar aturan oleh polisi, terlebih pada kasus penembakan yang dilakukan personel Polrestabes Semarang terhadap seorang siswa SMK di Semarang. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPR mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengevaluasi kepemilikan dan penggunaan senjata api. Evaluasi tersebut mencakup prosedur standar operasi penggunaan senjata api. Selain itu, kondisi psikologis anggota pemegang senjata juga perlu diperhatikan. Desakan ini disampaikan sejumlah anggota Komisi 3 DPR saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres Semarang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3 Desember 2024. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Rudianto Lalo, mengungkapkan, kejadian polisi menembak pelajar di Semarang harus menjadi pembelajaran dan koreksi bersama-sama, termasuk evaluasi penggunaan senjata api. Saat rapat kerja dan evaluasi dengan jajaran Polri, ia akan menyampaikan terkait pentingnya evaluasi penggunaan senjata api di internal Polri. Rapat terkait kasus penembakan oleh polisi yang menewaskan pelajar SMK 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktaviandi pada Minggu 24 November 2024 dini hari. Pada hari yang sama, warga Desa Tunggang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka juga meninggal akibat tembakan anggota Brimob Polda Bangka Belitung setelah dituduh mencuri buah sawit di area perkebunan perusahaan swasta. 2 hari sebelumnya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ansar, ditembak oleh Kabak OPS Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, lantaran persoalan tambang galian C ilegal. TKP awal taburannya. TKP awal tawuran. Nah, di sini mereka janjian sebelumnya tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup Seroja itu mengeluarkan senjata. Nah, sehingga dari grup sebelah lawan Kampul Tanggul juga mengeluarkan senjata. Senjata celurit. Itu apa itu? Kain deh. Batu dalamnya. Sarung diisi batu. Nah, kita juga sedikit terbantu dengan dokumentasi yang dilakukan oleh para pelaku tawuran ini. Udah ada lagi nggak? Kalau ada yang nggak disimpan ganti video. Dimajuin dikit, ya. Dicepetin dikit. Maksudnya di video pertama dimajuin, kira-kira di titik-titik terakhirnya. Ya kira-kira sepertiga sebelum selesai. Dimundurin dikit, ya. Dimundurin. Dimajuin sampai 2/3. Dicepetin sampai 2/3. Nggak bisa dimajuin, oke. Baik, setelah tawuran di sini Pak, kemudian salah satu pihak yang kalah kemudian melarikan diri. Nah, ini termasuk yang melarikan diri ini yang bawa saja Pak. Itu memang dicat merah ya? Siap. Bukan darah ya bukannya? Bukan dicat merah. Ini dari tangan tersangka Mikael. Dikejar dia? Dikejar, yang mengejar dari kelompok belakang, kelompoknya almarhum. Kelompok Pojok Tanggul. Yang berkoalisi dengan kelompok Jerman, Jejer Kauman. Nah, inilah kemudian pengejaran ini yang berpapasan dengan anggota di depan Alfamart itu, Pak. Nah, ini kemudian menurut pemeriksaan
dari kendaraan ini ada yang jadi korban Pak. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini posisi almarhum dia berada di motor merah, Pak. Nanti ada kelihatan motor merah di sini. Almarhum itu ketika di ini Pak posisinya almarhum di sini. Ini motor yang Ya, almarhum dalam naik. proses pengejaran. Pada saat mengejar menyalip yang orang yang dikejar itu, Pak. Nah, nanti yang dikejar ini penumpangnya kena sabet, Pak. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya. Kira-kira ini sketsa tawuran ketika masih apa namanya Apa tangan ini kosong. nama-nama apa? Seroja ini dari mereka sendiri. Jadi, Tanggul, Jerman siap. apa itu? Betul, Pak. Jadi nanti kami juga sudah siapkan penjelasan sendiri soal fenomena apa namanya tawuran di Kota Semarang ini, Pak. Kelompok-kelompok remaja. Oke. Siap. Ya, lanjut. Nah, di slide ini kelihatan bahwa orang yang dikejar itu kemudian masuk di depan Masjid Al-Amin. Itu orang yang dikejar kemudian masuk ke gang ini, Pak. Jadi setelah bertemu dengan anggota kami Ya, ini. dari arah kiri, bukan Pak, nanti dari arah kiri. Di play, Mas. Oh ya. Kita siap-siap nanti 4 menit lagi menyanyi Indonesia Raya berdiri semua, Pak ya. Siapa, Pak? Siap. Nah, ini yang dikejar masuk gang sini, Pak, sehingga upaya pengejaran itu dihentikan oleh grup lawan. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini korban yang di motor yang dikejar ini, Pak, atas nama Vano. Ini terkena sabetan sajam yang dilakukan oleh kelompok pengejar. Ya, lanjut. Ini pelaku anak yang diamankan, Mikael. Ini dari HP Mikael inilah kemudian yang kita dapatkan dokumen video-video aksi tawuran yang mereka lakukan. Kemudian Dani ini yang melakukan sabetan kepada Vano tadi. Kemudian pelaku anak yang lain perannya membawa sajam. Lanjut. Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut. Lanjut. Ini sajam yang paling panjang itu, Pak, adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Ya, lanjut. Lanjut. Ini ada pernyataan dari ada 17 anak remaja yang terlibat dalam tawuran pada malam hari itu. Ini ada kesaksian dari beberapa yang kami cuplik. Kalau diperkenankan kami Ya, tayangkan. silakan aja. Silakan ditayangkan, Mas, pernyataan. Pertama tentu pelaku ditindak tegas. Ya, ada sidang kode etik setelah pulang bapak-bapak, sidang kode etik. Setelah itu mungkin dibawa ke pengadilan, diproses hukum, ya, ditindak. Yang kedua, ini menjadi koreksi bersama kita. Betul Pak Wayan mengatakan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang menghebohkan publik. Kita mau seperti itu. Ini dijadikan pembelajaran bersama, koreksi bersama kita. Termasuk mungkin evaluasi penggunaan senjata api, khususnya di jajaran Polrestabes Semarang. Nanti akan kami sampaikan nanti pada saat rapat kerja atau monitoring evaluasi dengan jajaran Mabes Polri. Karena kalau perlu anak buah bapak di Semarang itu dites kejiwaan, ya. Kemudian kalau perlu dites kembali praktek menembaknya.
karena susah mendapatkan senjata. Ada syarat-syaratnya. Ini perlu mungkin, ini evaluasi Pak, supaya momen peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, Pak Kapolres, saya berharap Bapak pulang ke Semarang nanti, isu-isu di luar yang jadi pertanyaan-pertanyaan publik, misalkan ada upaya-upaya bikin video yang lagi viral di media, itu dibantah semua Pak. Komprehensif saja Pak, luruskan dan murnikan kasus ini supaya betul-betul publik Indonesia mendapatkan pencerahan. Saya kira itu pimpinan, hanya catatan-catatan saja.